Halo semuanya, balik lagi di Formulasi Fotografi mulai basa-basi. Oke, perkenalkan teman-teman semuanya, nama gue Hafiz Rumadi. Sini gue sebagai host di Formulasi episode 4. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, teman-teman. Boleh dikenalin nih, dua orang yang di depan gue siapa aja? Oke, izin memperkenalkan diri, nama gue Nova Naryanto. Dan gue Adrian Arnold Prayoga. Oke, kalau boleh tahu kalian ini sebagai apa sih di fotografi? Kalau gue ini di sini sebagai ketua himpunan fotografi. Dan gue sebagai wakil ketua himpunan fotografi 2024. Oke, berarti kita nih kedatangan tamu yang sangat spesial, anjas. Kahim dan Wakahim, Hima Fotografi. Ini gue ada beberapa pertanyaan yang pengen gue tanyain ke kalian berdua. Boleh. Boleh ya? Aman aja. Oke. Oke, lanjut aja langsung ke pertanyaan yang pertama. Itu kenapa sih kalian berdua pengen jadi ketua himpunan dan wakil ketua himpunan fotografi gitu? Oke. Kalau dari gue sendiri ya gue karena pengen punya target dan tujuan sih dari gue sendiri. Biar apa yang pengen gue bawain ini terrealisasikan dari keresahan dari setiap angkatan gue ataupun aspirasi dari angkatan gue. Seperti itu sih. Oke, kalau dari Adrian gimana? Kalau dari gue pertama-tama karena keinginan sendiri dong udah pasti. Dan disangkut-pautkan dengan keresahan juga sebenarnya. Dari kabinet sebelumnya yang mungkin masih banyak kurangnya dan gue pengen perbaiki di kabinet gue yang sekarang. Oke, berarti kalau bisa ditarik kesimpulan, kalian punya keresahan nih Ya. berdua. Betul, Nah, pastinya. itu yang memotivasi kalian buat maju gitu. Ya. Jadi Betul. Kahim dan Wakahim di fotografi ya. Ya benar. Oke, boleh. Terus kalau di apa sih namanya? Ada di Hima itu ada nama kabinetnya nggak sih? Ada dong. Pasti Ada. dong, ada Ada dong, ya? pasti dong. Oke, ada. kalau gitu nama kabinet kalian apa? Nama Oke. kabinet. Nama kabinet gue itu sama Adrian Lantera namanya. Kabinet Lantera. Iya, Lantera. Itu ada asal usulnya nggak dari nama apa gitu? Ada nggak? Ada sih sebenarnya ya. Pasti ada lah. Kalau Iya, dari pasti nama ada. tuh pasti kita ngambil dari nama tuh ada. Ya, dan kebetulan kita dari Pantera awalnya. Ya, Pantera benar. yaitu Oke. sebuah apa ya? Kekuatan dan keberanian dan lah. Untuk, iya untuk pas masa jabat kita nantinya. Oke. Ya. Jadi kayak sebagai gambaran lah ibaratnya orang nih ngeliat nama Lantera tuh pasti gambarannya buat kabinetnya gitu lah, pasti. Dan Berarti- doa lah, namakan doa ya Iya, betul. ibaratnya. Iya. Berarti orang ngelihat nama kabinet kalian itu jadi kayak wah, kabinet ini nih, Lantera nih. Ngerangi nih. Wah, Ah, betul. iya itu bisa juga ya Betul, jadi bisa. Lantera. Banyak sebenarnya buat nama baiknya tuh. Oke, berarti asal usulnya dari kata Pantera itu ya. dari Pantera benar. Oke. Menarik. Terus kan kalian sebagai ketua dan wakil ketua nih, nah, Betul. itu pasti punya target dong. Ya, pasti. Pasti. Itu pasti. Nah itu kalau boleh di spill nih, asik. Ya. Kalau boleh di spill tuh target kalian berdua tuh apa sih sebagai Kalau dari gua ataupun Adrian sendiri tuh pasti yang jelas itu secara garis besar ya. Itu gue pengen memperkenalkan pameran di internal maupun di eksternal, di dalam kampus maupun di luar kampus. Dimana banyak orang awam yang masih belum terlalu mengerti tentang fotografi itu seperti apa. Gue pengen memperluaskan aja dan memberitahu bahwasannya fotografi itu seperti ini loh. Seperti itu kalau dari gua. Dan salah satu targetnya juga maksudnya kayak mahasiswa di fotografi ini kita beri ruang gitu loh, beri tempat untuk mereka berkembang gitu ya, baik lagi di kampus yang kecil-kecilan sampai nantinya ke tingkat nasional, Betul. keluar kampus itu. Oke, Jadi berarti- kayak membuka gerbang lah buat mereka gitu ibaratnya. berarti kalian sebagai wadah ya? Ya, Wadah benar. bagi mahasiswa di fotografi
untuk menjalankan agenda-agenda yang ada gitu ya. Iya benar. Yang mereka punya pun yang udah ada di fotografi ya. Iya benar. Oke. Kan tadi kalian bilang bingung. Tadi kan kalian bilang pameran tuh. Iya benar, pameran. Di tingkat nasional, Ya. di kampus maupun di tingkat nasional. Kalau boleh tahu di fotografi ada pameran apa aja sih? Oke. Kalau di fotografi itu ada pameran di awal itu namanya pameran apa ya? Ya. Apa dong? Pameran perdana. Perdana. Iya. Ya. Jadi Berarti di awal banget nih. iya benar. Itu pameran di awal itu namanya pameran perdana, di mana pameran perdana ini diwajibkan untuk mahasiswa baru. Oke, berarti mereka masuk langsung disuruh bikin pameran gitu. Betul. Iya betul. Semester 1. Semester satu, 1 Jadi sudah mereka pasti itu. belum ibaratnya belum tahu banyak, tapi kita udah Mewadahi lah. mewadahi mereka Ya, untuk mewadahi. berani gitu mulai berpameran. Oke. Terus ada lagi nggak? Terus kalau yang kedua itu ada pameran pemuda. Pameran pemuda. Pameran pemuda itu sebagai wadah untuk laki-laki di prodi fotografi untuk berpameran. Jadi kayak sebagai salah satu wadah juga sih sebagai memperingati Hari Sumpah Pemuda. Oke. Ya. Lalu ada juga namanya itu pameran perempuan. Pameran perempuan. Tadi pameran Laki-laki. laki-laki Ya, Sumpah oke. Pemuda. Kalau di sini ada namanya juga pameran perempuan, di mana pameran perempuan ini untuk memperingati Hari Kartini. Oke. Seperti itu. Berarti pameran perdana, Pameran pemuda, pameran perempuan. Iya. Banyak juga ya. Iya, benar. Karena output dari fotografi itu sudah pasti berpameran. Pameran, Iya, karya. berkarya dan berkarya. Iya. Kalau nggak pameran mau ngapain lagi? Iya, karena kita anak fotografi. Betul. Terus anak fotografi nggak pameran ya? Iya. Au. Kacau. Lanjut. Oke. Lanjut. Kalian kalau mau nonton episode yang pameran perdana sama pameran perempuan udah bisa kalian tonton episode sebelumnya. Nih ada ininya di sini nih. Ada videonya nanti muncul di sini. Jelas, kacau. Oke. Itu kan tadi udah pameran tuh. Nah, kalian sebagai pemimpin lah istilahnya ya. Gimana sih kalian ngajak-ngajak anggota atau panitia gitu yang ada di pameran gitu misalnya? Itu gimana sih kalian ngajak-ngajakinnya kayak apa ya? Iya, paham. Paham nggak? Oke, paham. Kayak ngajak-ngajakin nih misalnya lu ngajakin gue gitu. Iya. Kayak gimana sih Ngerangkul gitu lah ya, rangkulnya. Ya, Nah, cara itu ngerangkulnya ya Cara berarti. ngerangkulnya. Oke. Kalau dari gua itu cara merangkulnya yang pertama pasti gua coba pendekatan dulu lah sama orangnya itu. Lalu di situ setelah gua pendekatan, gue ajak ngobrol, gue cari titik nyaman di mana kalau gue udah merasa nyaman satu sama lain, di situ baru gue bisa masuk nih. Ayo kira-kira kalian bisa memperkenalkan diri kalian loh dari pameran, bisa mengeksplor diri kalian juga sebagai pameris seperti itu. Oke, oke. Ya kurang lebih sama. Jadi kayak kita tuh nyari pembahasan yang bener-bener satu topik gitu ke mereka. Jadi mereka tuh sama-sama interest gitu ke kita jadinya. Ntar mereka memang ikut gitu loh. Boleh, Ada rasa interest tersendiri gitu nantinya. Jadi kalian nyari titik nyaman dulu nih ke Betul sekali misalnya itu. ngajakin Betul. gue. Iya, betul. Lalu kita nyari titik temunya dulu nih. Iya. Misalnya, oh gue suka sama ini. Lu coba Pendekatan lah. ngebahas hal-hal itu ya. Iya. Karena kalau belum nyaman kayak ngobrol kayak canggung gitu Iya, ya kan? kayak- Kayak canggung, Apa awkward kabar, anjay. gitu. Basa-basi doang ya, Iya, gitu ya. kurang jadinya kalau kayak gitu. Oke. Ya. Nah, itu apakah hal itu kalian terapkan juga sebagai ketua himpunan dan wakil ketua himpunan dalam merangkul orang-orang gitu? Udah pasti Udah pasti itu dong. bentuk salah satu untuk kita bisa membawakan untuk regenerasi kedepannya. Dan gue kenapa gue selalu mengutamakan pendekatan dan kenyamanan, karena ketika gue udah bisa
dekat dan gue merasa nyaman satu sama lain, di situ gue bisa jadi lebih interest aja terhadap siapapun, gue bisa ngobrol sama orang tersebut kayak gitu sih. Berarti lebih nyaman juga ya kalau Iya benar. kalau udah kenal udah tahu. Iya, kalau belum nyaman kayak gimana nih ya, mau ngobrol Bingung apa juga gitu ya kayak pasti. bingung ya. Iya, Kayak bingung nih, oh dia apa ya, gue Iya. mau ngapain ya, cari kesukaannya dulu lah Iya. sebelum itu, ya pendekatan lah. Maksudnya ya sebenarnya kewajiban juga sih sebagai ketua dan wakil buat Pasti itu. mencontohkan anggota-anggotanya atau Sebagai cerminan lah ya. Iya betul pasti kalau kayak gitu tuh jadinya harus ya mencerminkan yang baik supaya tertrigger anggota-anggotanya. kayak gitu. Boleh, caranya bakal gue terapin juga, bakal Boleh, contoh harus, juga ya. Oke, mantap. Jadi gitu teman-teman, kalau kalian mau deketin orang baru misalnya kan, Iya. nah gitu bisa kalian cari tahu dulu kesukaannya apa, interestnya di mana. Iya gitu. benar. Kayak gitu ya. Kurang lebih seperti itu sih. Itu cara-cara dasar doang sih dari gua. Mungkin kalian punya cara tersendiri, dibebaskan aja itu. Itu salah satu cara ya. Iya benar Yang sekali. yang kita terapkan. Satu step lah. Mantap. Nah, gue mau nanya lagi nih, ini ya pertanyaan apa ya, soalnya gimana sih rasanya kalian sebagai pemimpin? Iya. Nah, itu gimana rasanya kalian berdua? Kalau sebagai pemimpin, pastinya gua harus mempertanggungjawabkan setiap perkataan, perbuatan, dan apa yang pengen gue jalankan. Jadi kalau gue sebagai pemimpin ya gue harus bertanggung jawab, mau gue dimanapun gue berada, gue juga harus memposisikan gue siapa dan di mana sih. Kayak gitu. Kalau dari gue sebagai pemimpin kayak dibilang mudah nggak jadi pemimpin sebenarnya, kayak nggak semua orang bisa gitu jadi pemimpin, tapi semua orang harus punya jiwa kepemimpinan buat dirinya sendiri sebenarnya. Jadi Betul. kayak kalau dari gue sebagai pemimpin buat Hima sekarang, sebagai ya bisa dibilang kalau yang tadi Novan bilang cerminan gitu sebenarnya. Sebagai cerminan ya. Ya itu buat jadi pemimpin tuh. Itu sih kalau dari gua. Oke, berarti kalau di Novan ini tanggung jawab ya. Tanggung jawab besar. Besar banget ya. Besar. Kacau ya. Harus dipertanggungjawabkan. Nggak mudah, tapi ya Udah. ya udah senangnya aja gitu dijalanin, fun aja jalaninnya juga. Jangan jadi Nggak usah pusing lah. iya, nggak jangan usah dipusing-pusingin Pusing lah. banget ya, Iya, jangan jangan lah, pusing-pusing dijalankan aja. Oke, mantap. Boleh. Hiraukan aja omongan-omongan yang emang negatif itu hiraukan aja, jadi motivasi aja sebenarnya. Betul. Jangan terlalu di pikiran ya. Iya. Jalankan, pertanggungjawabkan, akan lihat nanti hasilnya seperti apa. Seperti itulah. Boleh. Mantap. Nah, gue mau nanya nih yang bikin kalian pusing nih sebenarnya. Iya. Hal-hal yang buat kalian pusing sebenarnya. Nah, kendala-kendala apa aja sih yang kalian rasakan atau yang ada gitu di Hima Fotografi? Oke, sebenarnya kalau kendala ya, kalau kendalanya itu bukan kendara ya, kendala. Kalau untuk kendalanya sendiri itu yang pasti dari segi waktunya mungkin ya. Waktu. Iya, gimana caranya gua ataupun Adrian nih mempertanggungjawabkan dari apa yang udah gue pilih. Gua harus bisa bagi waktu, di mana gua harus bisa untuk ngebagi waktunya itu untuk di internal, di mana gue bisa membagi waktunya itu untuk di eksternal. Jadi lebih mempertanggungjawabkan gua di mana dan gue siapa sih. Oke. Waktu dari segi waktunya. Kalau dari gue sebenarnya masih nyangkut paut dengan waktu, tapi dimana kalau gue di sini nekeninnya di komunikasi sih sebenarnya, kayak Komunikasi. kan tadi kalau bisa dibilang bagi waktu ya maksudnya, Iya. dan dimana di komunikasinya itu ya penting juga gitu kendalanya, kayak kalau emang miskom kayak gitu-gitu segala macem ya gue tahu waktu lu nggak selalu buat himpunan, tapi ya dimana lu bisa bagi waktu untuk berkomunikasi lah seenggaknya Ya. buat ketua kadif lu sendiri ataupun ke teman-teman lu yang ada di himpunan. Itu sih kendala yang paling berasa buat gue pas di himpunan saat ini. Berarti waktu dan Komunikasi. ya. Nah, itu sih emang Ya masih berdekatan. lah sebenarnya, Cuman emang nggak bisa jauh itu tuh. itu juga yang gue rasain. Cuman kita ajarin teman-teman. Oh kita iya, break dulu ya. sebentar Break ya. dulu ya. Oke,
balik lagi kita teman-teman. Nah, jadi tadi yang apa? Yang Jadi kendala ya. Dari lo komunikasi, Iya, ada dan komunikasi. waktu. Waktu itu sih yang penting. Di situ apa yang gua rasain juga sih sebenarnya. Kayak kadang-kadang Terkadang ya. suka apa ya, sekedar balas chat doang tuh kayak Susah. iya gitu maksudnya. Kalau nggak bisa ya udah bilang. Sekedar emot aja, emot ikan Iya. apa gitu ya maksudnya. Kan kita jadinya nggak tahu nih lu sebenarnya bisa apa enggak gitu. Betul, betul. Kan nggak enak nungguin feedback kayak gitu tuh. Iya, nggak enak tahu menungguin. Ah, Iya, kacau tunggu, juga ya maksudnya. kan. Ya gitu, kayak kita jadi nggak tahu nih mau apa sebenarnya nih dia nih. Mau bisa apa kagak sih sebenarnya Iya. dia datang kayak gitu. Cuman itu yang ditunggu sebenarnya kan. Iya. Bilang kalau nggak bisa ya bilang nggak apa-apa. Dan Paling kenapa ya, alasannya mungkin gitu ya. Iya, mikir aja. Pikir. Ini gua pertanyaan selanjutnya ya. Oke, oke. Etika yang kalian pakai sebagai pemimpin di Hima Fotografi itu kayak gimana sih? Oke. Kalau dari gua ya, yang pastinya gua mempunyai profesionalitas sebagai gua ketua ya ataupun wakil dari Adrian, dan gua memiliki tanggung jawab dari apa yang pengen gua bawain dan transparansi kayak gitu sih kurang lebih dari gua. Sama apa ya, maksudnya kayak kepekaan gitu loh terhadap anggota-anggota gue butuhnya apa segala macam gitu loh. Gue sebagai pemimpin ini gue harus punya sifat kayak gitu, nggak boleh cuek banget, nggak boleh. Dan tidak membeda-bedakan satu sama lain Betul, nanti. oke. Seperti itu. Oke. Ini pertanyaan terakhir ya. Ya. Oke, boleh. Oh, udah terakhir aja ya kan. Iya, nggak berani. Padahal gua masih pengen Lagi ke pagi sampai nih, pagi ini gitu ya kan Boleh. ngobrol. Jadi kita off kameranya kita. Oh, boleh. Nah, Jadi, Lanjut. pertanyaan terakhir, ada nggak sih yang pengen kalian sampaikan ke teman-teman, bebas ke anggota Hima pun, Iya. bebas ini ke siapa aja sih sebenarnya? Oke. Buat orang-orang di rumah. boleh. Mungkin dari Adrian dulu ya. Boleh, dari Adrian Kalau boleh. gua, maksudnya ya semangat aja gitu sama menjabat di kabinet yang sekarang. Jangan hilang arah, jangan putus asa aja gitu, maksudnya jangan nyerah aja gitu sama yang udah diambil. Keputusan yang udah diambil, tanggung jawab yang diambil, apapun itu tetap semangat aja sih kalau dari gua. Oke. Semangat ya. Kalau dari gua selalu semangat juga sih pastinya, dan gua kayak jangan lupa untuk selalu bertanggung jawab dari apa yang kalian pilih. Dan hargain proses karena hasil tidak akan mengkhianati. Cukup sih dari gue. Oke, teman-teman, makasih banget udah datang. Sampai jumpa di formasi episode berikutnya. Dadah. Dadah.